Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian terus semangat belajarnya, walaupun masih dalam keadaan seperti ini. Agar kita terus tenang, maka kita harus pandai bersyukur, ya. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran dan sebelum memulai kegiatan pastinya kita tuh harus berdoa agar berkah dan kalau belajar gak boleh lupa. Oke, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik. Ya, Ibu harap kalian masih mau mengikuti pembelajaran Ibu melalui meeting ataupun dengan video pembelajaran ini. Ini cuma salah satu sumber referensi aja. Silahkan kalian tentu saja cari yang lain juga ya. Kalau masih kurang contoh soalnya, silahkan cari yang lain ya. Yang penting Ibu sudah memberikan materi ya. Baik, kita lanjut aja ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab barisan, yang mana sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang barisan aritmatika. Nah, sekarang temennya itu barisan geometri. Sebelum kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu tentang aplikasinya dari barisan ya. Nah, jadi sekarang yang ketiga ya, yang C, barisan geometri. Oke. Nah, barisan geometri ini namanya barisan ya, tidak bersama dengan deret ya. Kita cuma belajar barisan aja. Jadi kita harus punya rumus dong. Rumusnya apa? UN. Masih sama UN juga. Nulisnya sama kayak barisan aritmatika sebelumnya. UN berarti suku ke N. Nah, kalau barisan geometri ini letak perbedaannya sama aritmatika adalah dia menggunakan rasio atau perbandingan ya bahasa Indonesianya. Nah, kalau di aritmatika itu kan beda ya. Oh iya, sebelumnya nanti Ibu mau kasih tahu ada salah penulisan lah. Tapi intinya rumusnya benar ya. Salah ini aja variabel gitu. Nah, UN-nya ini rumusnya tetap ada A. Yang pertama A, sama kan kayak aritmatika. Aritmatika juga pertamanya nulisnya A dulu ya. A itu adalah suku pertama. Nah, suku pertama ini kita kali. Kalau misalnya di aritmatika ditambah tuh, nah kalau dia dikali R. Karena tadi kan Ibu bilang perbedaannya adalah ini menggunakan rasio sekarang, bukan beda lagi ya. Nah, kalau kita flashback dulu ya, kalau misalnya di aritmatika kan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, tambahnya ini kan jadi kali di sini. Terus dia rasio. Nah, ini beda. Nah, N kurang satunya di mana, Bu? Pangkat. Jadi bilangan pangkat dia. Jadi R-nya ini di rasionya ya. Oke, jadi N kurang 1. Di sini jadi pangkat dia. Ya, gitu aja. Oke, tetap ada sama-sama. Berarti nanti bisa langsung gitu. Gak usah kamu lagi ini rumusnya. Langsung N-nya UAR44 tuh gitu aja ya. Masih belum, masih slowly, silahkan kalian tulis dulu AR N kurang 1 N-nya berapa gitu. Nah, di mana apanya itu disebut suku pertama ya, masih sama kayak barisan aritmatikanya disebut rasio. Nah, pangkat satunya ini ya N-nya lihat U berapa, berarti N-nya 6, U 100. Oke. Nah, rasio kita nyarinya ya, yang ditanya UN, bisa aja yang ditanya. Nanti ditanya rasio. Nah, di sini waktunya beda sih ya. Nanti kalian ubah di catatannya. Beda itu kan kemarin Ibu nulisnya UN kurang 1 min UN ya. Nah, ini kebalik ya. Tapi setelah jadi kita hapus ini UN kurang 1, UN min satunya di sana. Jadi UN kurang 1.
kembali nih, rasio. Nah, bukan ngatur perbandingan kan bagian di suku setelah dibagi suku sebelum. Nah, ambil suku pertama. Sama ya aturannya, nggak boleh, diharamkan ambil suku pertama. Oke? Ya, jadi gitu ya dibagi. Nah, tanda dibagi di sini bukan pakai titik dua, tapi dengan bentuk pecahan gitu ya. Oke deh, jadi nanti dikoreksi lagi ya yang bedanya. Tapi intinya setelah dikurang sebelumnya, ini berarti setelah dibagi sebelum. Iya, oke. Nah, pendobannya dari sini aja sih, nggak kemana-mana insya Allah ya. Paling di apain lagi soalnya di utak-atik lagi, tapi tetap rumusnya nggak sampai ke deret gitu, nggak kok ya. Nah, kita cuman belajar barisan sesuai dengan judul besarnya. Oke, kita lanjut contoh. Ya. Nah, contoh yang pertama, bentar ya. Ya, tentukan suku ke-6. Suku ke-6 dari barisan geometri. Nah, ini udah enak langsung nyebutin barisan geometri. Barisan geometri 1, 2, 4, dan seterusnya. Oke, nah kalau ini mungkin masih enak, bisa kamu manual ya. Tapi kalau ditanya suku ke-40 gitu, masa iya kamu manual ya? 1, 2, 4, 40 kan nggak mungkin ya. Menghabis underline adalah suku ke-6. Berartinya U6 ya. U6. Oke, kita tulis di sini taruh. Oke, U6. Nah, gitu ya langsung. U6 sama dengan berarti apa? A R pangkat. Jadi langsung ya kalau kita langsung bisa kurangi, ya kok nggak susah buat pangkat 5 tuh. Harus punya A dan R. Kalau yang di di aritmatika kan A sama B sama N ya sebenarnya kalau mencari suku N. Tapi kan ini kita udah dapat ya N-nya 6. A-nya berapa? A-nya pertama 1. Nggak apa-apa sih, nggak usah ditulis. 1 dikali bupong berarti kita lihat dulu setelah bagi suku dibagi suku pertama. Lebih enak ya, yang gede ya, 2/1. Jadi jangan lama, diharamkan ya, nggak boleh. 2 bagi 1 ya 2. Berikutnya kalau ambil suku ketiga juga boleh, berarti di suku ke 4 bagi 2 juga namanya. Atau 8 bagi 4 ya. Jadi R-nya ini kan 2 dipangkatin 5. Nah, jadi yang dipangkat nih R ya, A-nya nggak ngikut dipangkatin 5. Dipangkatin penulisannya seperti ini, AR dipangkatkan 5. Nah, ini 5-nya A dan R. Disiplin matematika. Nggak ada min aja udah. Ya udah, ini hasilnya berapa? Ya udah, kamu tinggal kalikan 2 kali 2 sampai 5 kali ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya berapa hasilnya? Iya, 32. Oke, jadi suku 32. Ya. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang membuat barisan. Jadi di sini Ibu punya pada barisan geometri diketahui, di sini langsung aja ya. U1-nya itu 81. Wow. Ini berarti dia menurun nih kayaknya nih. Sotoy. Tapi emang bener sih, U5-nya itu 1. Berarti semakin kecil nanti angkanya ya kan. Carilah R dan tentukan berapa ya? 6 suku pertama. Jadi kita mau ngebentuk barisan. Kalau ini kan barisannya tadi yang diketahui ya. Nah, jadi cari R dan tentukan R atau rasio dan barisannya.
ya yang pertama kita punya A, yang A1. Berarti U1 ini sama dengan A sama dengan 81 gitu. Nah, terus kita mau cari apa yang belum lagi? Kan kita punya U5, berarti kita belum bisa cari R ya kan? Nah, inilah kan yang ditanya R-nya. Nah, berarti U5 ini kan 1. Berarti gini nulisnya ya, U5 itu kan rumusnya A R pangkat 4 ya. Langsung aja ya Ibu kurangin 1. Ini berapa? U-nya 1 tuh ya, nulisnya di bawahnya 8 tuh. Tulis dulu 4 tahu. Ya, sini 4 Ibu urus ya. Berarti apa bagi apa tuh? Sampai kebalik, 81 bagi 1 ya. 1 per 8 harus di akar 4 ini nulisnya. 1 panas 1 di akar 4 gitu. Oke, nggak muat ya, harusnya ke bawah. Apa hasilnya? Nah, di sini yang harus ditekankan lagi bahwa kalau pangkatnya genap ya, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya itu akinan. Kan Ibu udah bilang ya, bahwa kalau misalnya bilangan pokoknya itu bilangan negatif, misalnya Ibu punya min 2 dipangkatkan 4, pasti hasilnya positif kan? Positif sekian gitu ya. Berarti ini 16. Nah, tapi 2 pangkat 4 juga 16 bukan? Sama-sama kan? Berarti 16 tuh punya 2 kemungkinan, yaitu bisa 2 dan min 2. Gitu loh. Ya. Nah, sama kayak ini pangkat 4. Pangkat 4 ini kan pangkat genap ya. Pangkat genap. Jadi, dia punya 2 kemungkinan. 1/81 itu kira-kira berapa? Ya, biasanya angkanya masih yang bulat ya, mudah kok gitu untuk kalian. 81 tuh berarti dikali berapa kali, 4 kali gitu ya. Berapa angkanya gitu. Kayaknya nggak mungkin 2 ya. Coba 3 gitu. 3 kali 3 kali 3. Oh, 3 nih ya. 9 kali 9 nanti kan. 3 jadinya. Nah, tapi dia ada 2. 1/3 bisa atau gini aja Ibu nulisnya ya. Min 1/3 berarti. Coba ya kamu kalikan min 1/3 kali min 1/3 kali min 1/3 kali min 1/3. Kan jadi plus 1/81. Gitu. Jadi barisannya itu ada 2 jenis. Ya. Ada 2 macam gitu ya. Jadi yang pertama itu ada 81 kan ini pertama ya. Berarti yang kedua apa? Untuk rasio yang kedua. Berarti kita bagi sama 3 ya kan? Kenapa? Karena ini kan apa namanya? Sebenarnya dikali sih, cuman karena kan 81 kali 1/3. Jadi ya udah 81/3 gitu ya. Jadi bukan rumusnya dibagi ya. Karena kan kalau misalnya rasio kan dibagi, berarti kalau mau dicari yang setelahnya itu berarti kali. Ya berarti berapa nih? 81 kalau kita pakai yang 1/3 dulu yang positif. Berarti 81 bagi 3 2 7 bagi 3 lagi 9 bagi 3 lagi 3 bagi 3 lagi 1. Ada berapa? 6 tadi ya. Ibu suruh kan 1/3 dibagi 3. Ini yang pertama. Yang kedua berarti 81 tetap, tapi yang berikutnya dibagi 1/3. Berarti dikali 1/3. Jadi 81 dibagi min 3 berapa? Min 27 dibagi lagi sama min 3. Min 1/3 plus lagi 9. Jadi min lagi min 3. Jadi plus lagi 1. Jadi min lagi min 1/3. Gitu deh ceritanya ya. Oke, lanjut lagi. Untuk contoh nomor 3. Ya. Bagaimana kalau kita mau mencari suku kesekian ya. Ya, sama kayak nomor 1, tapi ini kan kalau ini diketahui barisan. Nah, kalau ini diketahui cuman 2 suku aja. Gimana tuh? Ya. Pada sebuah deret geometri, Ibu langsung aja ya, Ibu bacain aja ya. Pada sebuah deret geometri, bukan deret, salah, barisan geometri diketahui bahwa suku pertamanya berarti kita langsung
Jika habis kamu baca soal ceritanya tuh, kamu langsung aja buat, oh suku pertama tuh U1, langsung kayak kamu buat diketahui gitu ya. Suku pertama U1 ini berarti sama dengan A. Pokoknya dia tuh A kalau suku pertama. Adalah 3. Nah, kemudian suku ke-9 berarti U9. U9-nya berapa? 768. Nah, yang tanya suku ke-7. Berapa suku ke-7-nya? Suku ke-7-nya berapa sih? Nah, berarti di sini PR kita harus mencari apa namanya, L sama N ya. N-nya nanti sebenarnya udah ada dari suku N ini ya. A-nya kan udah ada ya. Oke. Nah, R-nya berarti kita harus cari di mana? Dari U9 ini ya. Yang belum dipakein loh. Jadi kita ke sini dulu. U9 itu kan sama dengan berapa? Apa rumusnya? Berarti A R pangkat 8. Langsung aja kurang 1 ya. Berarti U9-nya udah apa? 768. A-nya berapa? 3. Ini ya, yang tadi ya U1-nya ya. Kali R, kan kita nggak tahu nih berapa. Nah, berarti sekarang Ibu ubah posisi aja. Jadi ke sini berarti 768 itu dibagi 3 ya. Berarti R pangkat 8 itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 256. Berapa nih? Kalau R doang, terus ini berarti akar dari 256 akar dari apa? Akar pangkat 8 berarti ya. Iya. Jadi kalau ini berarti R-nya berarti berapa nih? Kalau tadi itu kan 2 pangkat 5 tuh 32 ya. Coba kamu lanjutin lagi. Kayaknya 2 deh. Ya, kayaknya 2 bau-baunya nih. Pokoknya nggak jauh-jauh sih sebenarnya. 2, 3, 4 jarang tuh udah 4 tuh. Ya, jadi ini 2 nih jawabannya. Tapi sebenarnya kan bisa positif, bisa negatif. Jadi kamu lihat lagi nanti di apa namanya tuh di pilihan ganda misalnya gitu. Ya. Dia ada nggak yang jawabannya kalau misalnya rasionya 2 atau bisa rasionya min 2. Kenapa? Karena ini pangkatnya genap ya. Oke. Lanjut. Jadi kita di sini cari U7 deh sekarang. U7-nya berarti R pangkat 6 ya. A-nya dapat kan? Udah dong, 3 kali 2 pangkat 6. Ya, boleh pakai titik, boleh pakai kurung ya. Nah, ini jangan gini ya, 3 kali 2, 6, 6 pangkat 6. Enggak gitu ya, salah ya. Jadi ini 3 kali, atau pakai kurung, 2 pangkat 6 berapa? Tadi 2 pangkat 5, 32. Kita kali lagi. Kali 32 kali 2 lagi, jadi 64. Gitu ya. Boleh pakai, apa namanya, pakai kurung atau pakai titik, tapi titiknya harus jelas. Tapi kalau nggak jelas bacanya 364 dong. Ya, berapa nih hasilnya? 192. Oke. Udah selesai. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Kita pakai file new aja ya. Ya, nomor 4. Oke, diketahui suku kelima dari barisan geometri adalah 243. Oke, di sini kita tulisnya langsung U5 gitu ya. U5 itu 243. Hasil bagi suku ke-9 dan suku ke-6.
Berarti nulisnya gimana tuh? Hasil bagi suku ke-9. U9 dibagi U6 ya. 27 katanya. Kalau dibagi itu U9 bagi U6 itu 27. Terus suku kedua dari barisan tersebut. Nah, gimana tuh? U2. Suku kedua dari barisan tersebut adalah oke. Jadi di sini kita otak-atik dari mana nih? Dari pembagiannya dulu ya. Kalau dari U5 nanti bingung nyari R-nya ya. Dari U9 bagi U6 ini kita bisa temuin R-nya dulu baru nanti cari A. Nah, sekarang kita tulis gini, U9 bagi U6 sama dengan 27 ya. U9 itu apa? A, R pangkat berapa? 8, langsung aja dikurang ya. Kalau U6 berarti A, R pangkat 5 sama dengan 27. Nah, di sini ada yang bisa dicoret? Ada dong. A. Nah, R pangkat 8 dibagi R pangkat 5, ingat? Ini kamu udah belajar eksponensial waktu SMP, kayaknya udah belajar ya. Bahwasanya kalau pangkat dibagi itu berarti pangkatnya dikurang. Berarti 8 kurang 5, 3. Berarti R pangkat 3. Ini hasilnya 27. Nah, kalau R sama dengan akar pangkat 3 dari 27, karena ini ganjil, ini pasti positif aja, nggak mungkin ada negatifnya ya. Jadi hasilnya 3 ya. Nah, baru dari R sama dengan 3 ini kita cari A, kita pakai U5-nya ya. Jadi U5 ini yang pertama kan. Nah, U5 ini sama dengan AR pangkat 4. Kita langsung kurang ya. U5 ini kan 2, 4, 3. A-nya belum tahu. R pangkat 4-nya berarti nulisnya 3 atau Ibu pakai kurung ya. 3 pangkat berapa nih? 4. Gitu. Ya. Oke. Nah, 3 pangkat 4 berarti 81 ya. Oke, jadi A-nya itu sama dengan 243 dibagi 81 berarti ya. 81. Berapa nih? 3 ya. 3, 24. Iya, 3. Terus udah dapat A-nya, udah dapat R-nya. Udah kita cari U2-nya. U2 sama dengan AR berarti, karena kan 2 kurang 1 pangkat 1, nggak usah ditulis ya. A-nya 3, R-nya 3, ya wes 9 jawabannya. Oke. Ya, lanjut contoh soal nomor 5. Nah, ini kita mau menebak suku keberapa. Ini kan dari tadi suku kesekian berapa sih? Nah, kalau ini suku keberapa sih yang ini gitu. Jadi, ini nih suku keberapa? Keberapakah 64 per 81 dari barisan geometri 9 min 6 4 dan tak terhingga. Oke. Baik, kita harus cari apa dulu nih ya. Yang pasti yang ditanyakan N dong, karena suku keberapa? UN, U berapa gitu kan? Berarti A sama R ya. A-nya udah dapet A dong dari sini. Suku pertama 9. R ya kita cari setelah dibagi sebelum. Kamu mau pilih berapa? Yang kedua aja, bagi ke pertama atau ketiga bagi kedua nggak apa-apa.
min 6/9. Nah, ini kita sederhanakan lagi menggunakan FPB kan. Kita bagi berapa nih? Kita bagi di 6 min 2, 9 bagi 3, 3. Ya. Udah R ya udah, sekarang kita N. Kan N yang ditanya ya, kita nggak tahu N-nya. UN ini 64 8/81. Jadi masih misteri nih. Ini suku keberapa sih sebenarnya ya? Gak mungkin kamu manual ya. Nah, UN di sini kan rumusnya apa? A R N kurang 1 ya. Sama dengan 64/81. Nah, A-nya udah dapat 9. R-nya min 2/3. Jadi di sini nulisnya pakai kurung ya, karena ada min 2/3 pangkat N kurang 1 sama dengan 4/8. Nah, terus diapain lagi nih? Nah, ini biar kan kalau bilangan pangkat itu kan sebenarnya terdiri dari bilangan pokok. Bilangan pokok ini nih. Ini namanya bilangan pokok min 2/3. Ini namanya bilangan pangkat ya. Nah, jadi ini mereka harus sendiri gitu. Nah, ini kan ada 9. Nah, 9-nya kita pindahin. Pindahin ke ruas kanan, diapain? Ini kan sebenarnya kali silang ya, karena pakai sama dengan. Jadi 9-nya pindah ke bawah sini sama 81. Ini nulisnya gitu. Berarti N/3 bagi pangkat N kurang 1 sama dengan 64. Nah, ini kamu gak usah kalikan dulu ya. Biarkan aja 81 kali 9 ya. Oke. Nah, sekarang gini, jadi ceritanya ya kalau di geometri ini soalnya ini pasti udah didesain ya. Bakal kayak ini kan ruas kiri sama ruas kanan. Nah, ruas kiri ini kan bilangan pangkat. Ini pasti nanti jadi bilangan pangkat juga. Kayak mana cara ngubahnya? Dan juga dia pasti bilangan pokoknya sama gitu ya. Bilangan pokoknya sama, oke? Nah, jadi di sini kita kita terus dulu ulangin ya. Jadi kan ini min 2/3 N pangkat N kurang 1. Nah, yang 64/81 kali 9 ini pasti nanti jadinya dalamnya nih min 2/3. Tapi ya kita buktikan dulu lah. Kita hitung-hitung dulu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kan nanti kan dia jadi bilangan pangkat nih ya, ini kan nggak ada yang bisa coret ya. Nah, jadi ini coba kita pikir gitu ya. Nah, 4 ini kira-kira tuh ada nggak sih bilangan pangkat bilangan pokoknya berapa terus dipangkatin berapa gitu. Ada ya, itu 2 pangkat berapa? 6 ya. 2 pangkat 6 kan 64 ya. Jadi nulisnya 2 pangkat 6 nih, 64 nih. Aduh, ibu agak ke bawah aja ya kayaknya agak memaksa nih. Nih, jadi ini kan di sini nih. Min 2/3 pangkat N kurang 1. Nah, 64 ini kan 2 pangkat 6 ya. Nah, 81 kali 9 ini nggak usah kamu kalikan dulu. Tapi coba kita pikirkan dia ada berapa pangkat berapa gitu loh. Kayaknya 3 deh ya kan. Pokoknya gak jauh-jauh dari 2, 3, 4 itu. Kayak 4 mah jarang gitu ya. Oke. Dan pasti juga kayak gitu. Kenapa? Karena lihat deh di sini ya, sebelah kirinya ini 2. Yang terus di bawahnya 3. Pasti sama gitu. Jadi sebenarnya gak usah kamu mikir lagi, kamu tinggal lihat di ruas kiri. Itu sebenarnya rahasianya ya. Nah, jadi sama-sama 2 nih kan. Ini 2 juga kan atasnya kan. Yang ini 2. Nah, sekarang ini 3. 81 kan 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 ya. Kalau 9 berarti 3 pangkat 2. Nah, ingat kalau 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, kalau perpangkatan dikali itu ditambah ya kan. Berarti jadinya 3 pangkat 6. Dan juga atas bawah ini pasti sama pangkatnya, nggak mungkin beda. Kalau beda itu salah berarti soalnya. 3 pangkat 6. Kenapa? Karena nanti kita mau gabungin ini. Gabungin ini. Jadi kan gini nulisnya min 2/3 pangkat N kurang 1
Yang kita nulisnya 2/3 dipangkatin 6. Jadi sama-sama 6 itu miliknya 2 sama nggak mungkin beda. Kamu satu lagi 5 atau 6. Bingung nanti. Nggak bisa dicari nanti N-nya. Nah, sekarang pertanyaannya kok bilangan pokoknya beda sih, Bu? Yang satu min 2/3, satu 2/3 harusnya sama kan? Iya, memang harusnya sama dan memang bisa sama. Kenapa? Karena di sini rahasianya adalah pangkat genap. Ingat tadi pangkat genap itu dia itu punya dua kemungkinan. Yang pertama bisa plus dan bisa negatif min. Nah ini kalau 2/3 doang plus berarti nggak sama dong sama yang bilangan pokok yang di sebelah kirinya min 2/3. Berarti ini min. Ya dan memang bener min ya karena emang pangkatnya juga positif. Sorry. Pangkatnya bilangan genap. Bilangan genap itu punya dua kemungkinan. Coba aja kamu kalikan min 2/3 sampai 6 kali. Pasti hasilnya plus juga. Hasilnya 64/81 kali 9 juga. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi apa namanya, ingat-ingat gitu kalau bilangan pangkatnya itu yang angka genap. Nah, sekarang udah sama nih, semua udah cek, udah bilangan pokoknya sama min 2/3. Nah, berarti sekarang kita ambil bilangan pangkatnya. Jadi PR kita tuh menyamakan dulu bilangan pokok. Ini nih, bilangan pokok itu sama dulu. Baru nanti kita ambil yang pangkatnya ya. Nah, jadi kita pangkatnya ke sini. Berarti kan kurang 1 sama dengan 6. N sama dengan 7. Jadi ku ke-7. Oke, gimana? Keren kan? Atau pusing kan? Ya, semangat ya. Masih semangat ya. Baik, Ibu punya apa ya, soal lagi deh. Berapa lagi sih? Kayaknya satu lagi aja apa ya? Ya. File new ya. Oke, nomor berapa tadi? 4 ya? Kelima ya sekarang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nggak salah. Jika rasio barisan geometri sebesar 3, berarti langsung ya R-nya sama dengan 3. Dan suku ke-8 adalah berarti U8 sama dengan 10.935. Maka suku ke-5 sama sih kayak sebelumnya, cuma di sini gue mau memperlihatkan angka yang agak lebih besar aja. Suku ke-5 ya. Berarti U5 ya yang ditanya. U5 itu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, kita punya R-nya ada, berarti kita mau cari A-nya. A-nya belum ada nih ya. Oke. A-nya itu dari U8 berarti ya. U8 di sini kita tulisnya U8 itu kan berarti AR pangkat 7. Ya. U8-nya kan 10.935. A-nya belum ada. R-nya ada 3 pangkat 7. Kali 3 pangkat 7. Berarti A di sini langsung ya A, tukar posisi aja. A-nya berapa? Berarti 10.935 dibagi ke 3 pangkat 7 berapa? 2.187. Kamu cari pakai kalkulator juga nggak apa-apa kok. 2.187 kita bagi ini berarti sekitar 10 bagi 2 ya mungkin 5 ya. 5 kali 7, 35 ya lah nih. 5, oke. Jadi udah dapat A, udah dapat R, ya udah tinggal ke U5. U5 itu berarti AR pangkat 4. A-nya 5 kali R pangkat 4. R-nya berapa tadi?
R-nya 3. 3 pangkat 4. Hasilnya adalah 5 kali 81. Hasilnya 405. Oke. Nah, ya satu soal lagi. Satu lagi. Oke. Ini agak tinggi sedikit ya. Ya, diketahui 3 bilangan membentuk barisan geometri. Membentuk barisan geo gitu aja ya. Jika jumlah ketiga bilangan itu 13 dan hasil kali ketiga bilangan itu 27, maka jumlah bilangan pertama ketiga. Oke, gimana nih kalau kayak gini? Hai. Baik. Di sini underline 3 berarti kan membentuk barisan 3 bilangan membentuk barisan geometri, berarti U1 kita jumlah berarti itu ditambah ya, U2 tambah U3 gitu kan. Berapa di jumlah? Hasilnya 13. Nah, di mana geometri ini kan punya rumus masing-masing sukunya ya. Kalau U1 berarti A doang nih, ya kan? U2 berarti AR pangkat 1 sebenarnya, tapi kan kita nulisnya AR aja. U3 berarti AR pangkat 2. Kita kurangin ya, 3 kurang 1, 2. Ini hasilnya 13. Nah, ini kita biarin dulu ya. Sekarang kita ke yang perkaliannya. Berarti U1 kali U2 kali U3 itu sama dengan 27. Nah, kita kalikan U1-nya ini A kan, U2-nya AR, U3-nya AR pangkat 2 sama dengan 27 ya. Ya, kita kalikan. Kalau kalikan kan ini nggak pakai sejenis ya. Kalau ini kan emang nggak bisa dijumlah ya. A tambah ini kan nggak sejenis. Kalau kita kali berarti A sama A, R sama R. A kali A kali A pangkat 3. R kali R pangkat 2 dijumlahin ya pangkatnya. Ini pangkat 1 berarti 1 tambah 2, 3. R pangkat 3 sama dengan 27. Nah, ini karena pangkatnya sama kita bisa nulis seperti ini kan. AR kurung pangkat 3. Artinya 3 ini milik A dan R gitu. Sama dengan 27. Kita mau aja. Berarti pangkatnya dilebur jadi akar pangkat 3 dari 27. Nah, kalau pangkat ganjil harus positif ya. 3 ya hasilnya ya. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. AR-nya sama dengan persamaan yang kedua. Terus kita apain? Sekarang kita pilih satu ini ya. Ini kan persamaan. Nah, AR jadi AR-nya kita ubah jadi 3. Artinya kita substitusikan. Artinya kalau Ibu tulis seperti ini AR kali R kan gitu ya. AR pangkat 2 ini kan artinya AR kali R. Paham? Nah, jadi Ibu tulis ulang deh gitu ya. Nah, jadi ini 3 tetap. Nah, AR-nya ada nggak? Ada, AR-nya 3. 3 R berarti. Karena kan R-nya di sini nggak ini ya. Paham ya? R pangkat 2 itu artinya R kali R. Ini sebenarnya tergantung atau kondisional ya. Kalau di sini AR pangkat 2, ya udah berarti ya AR pangkat 2 nanti yang dituin. Ya. Langsung disubstitusikan. Berarti hasilnya sama dengan 13. Nah, kemudian gini idenya. Ini kan ini 3-nya kita pindahin dulu deh ya. Ini kan 3 sama yang 3 kita pindahkan sama 3 ya. Jadi hasilnya A tambah 3R
sama dengan 13 kurang 3, 10. Nah, di sini Ibu mau ubah jadi R. Terserah sih kamu mau ubah jadi A atau jadi R, intinya variabelnya ini harus sama. Ini kan A sama R, nggak bisa ya. Berarti kita ke persamaan 2 lagi. Kalau kamu mau ubah A, berarti A-nya harus dijadikan A sama dengan. Berarti ini jadi 3 per R. Kalau kamu mau ubah R, berarti jadinya 3 per A, gitu aja. Ya, sama aja sih. Ini berarti jadi persamaan 3. Ya. Nah, jadi Ibu ambil persamaan 3 ya untuk ke sini. Kita substitusikan ke A. A-nya ini kan 3 per R. Tambah 3R sama dengan 10. Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, jadi ini kan bentuknya apa ya? Ada pecahan gitu, nggak enak gitu. Susah juga sih dikerjainnya. Jadi semua suku, Ibu mau kali R biar R-nya ini hilang gitu, ngerti kan? Karena ini persamaan, boleh diotak-atik. Yang nggak boleh itu apa? Fungsi. Nah, jadi biar R-nya hilang, per R-nya hilang ini Ibu kalikan R dong, ya kan? Nah, jadi kalau 3 per R kali R ya hasilnya 3. Tambah 3R kali R, berarti 3R kuadrat. 10 kali R ya, berarti 10R. Nah, jadi kalau ini bau-baunya ini nanti bakal difaktorkan karena ada pangkat 2. Jadi ini harus ngumpul di satu ruas. Jadi 10R-nya lah yang pindah ke ruas kiri. Nah, di sini Ibu susun dari pangkat tertinggi 3R pangkat 2, lalu 10R-nya pindah berarti jadi min ya. Min 10R, ini yang pangkat 1, ini yang nggak ada pangkat alias pangkat 0, plus 3. Nah, ini bau-baunya bisa difaktorkan ya kayaknya ya. Oke, silakan. Kalian kan udah belajar faktor nih. Faktornya apa? 3R dulu, ini baru R. Nah, 3R kali R kan pasti 3R kuadrat. Belakangnya 3. Oh, berarti di sini 1, di sini 3. Nah, nggak mungkin sama ya. Nggak mungkin di sini 3 ya. Nah, jadi ini tanda, berarti ini min. Kita 3R kuadrat, min 1, min sendiri. R-nya ada 2 ya rasionya ya. Iya bener. 1/3 sama 3. Ada 2. Nah, di sini sebenarnya kamu lihat lagi, ini sebenarnya soal ABC sih. Jadi kamu lihat lagi di sini, yang di ABC itu dia menggunakan R yang sepertiga atau R yang 3. Jadi mungkin ada pasti ada 2 jawaban, tapi nggak mungkin ada 2 di pilihan ganda. Oke? Paham ya? Nah, jadi di sini Ibu mau yaudah kita cari aja dua-duanya ya, karena ini kan ceritanya kan ini bukan esai, bukan pilihan ganda. Jadi kalau misalnya R-nya 1/3, berarti kita kemana? Kembalikan lagi ke sini, ke persamaan 3. Kita kan mau mencari A, kita belum dapat A-nya. Ini dia. Ya, jadi kalau tadi kamu ubah jadi R sama dengan, berarti kita tinggal cari A-nya gitu. Maksudnya ini pasti kan A ya, jadinya A1, A2 gitu. Nah, berarti nanti cari R-nya. Nah, berarti kalau R-nya 1/3 berarti gimana? A1 berarti 3 per 1 3 dibagi 1/3 gitu ya bacanya ya. 3 dibagi 1/3 hasilnya berapa? 3 kali 3/1 dibalik ya. Jadi 9. Terus untuk R2-nya kan 3 nih. Berarti 3/3 hasilnya 1. Nah, berarti kok R2 sih? Sorry. Ini bukan R2 dong, A2 dong. Ya. Nah, terus kita pindah ke pertanyaannya. Jumlah bilangan 1 dan 3. Berarti bilangan 1 ini kan A, bilangan 2 ini kan bilangan 3 ini kan AR pangkat 2 ya. Nah, berarti A-nya berapa nih? Kalau kamu pakai 9, ini berarti 9 tambah kalau ini yang AR pangkat 2 berarti 9 kali R, yang R-nya mana? 1/3 kan? 1/3 pangkat 2 berarti 1/9 nih coret. Oh, berarti 9 tambah 1 hasilnya 10. Berarti ini yang pertama ya kan, jawaban pertama. Ini jawaban kedua berarti untuk A tambah AR pangkat 2 yang versi 2 kita pakai 1 tambah A-nya 1 kali, udah ya nggak usah ditulis ya. R pangkat 2 3, pangkat 2 9, berarti 1 kali 9 ya 9 dong. Hasilnya 10, 10 juga. Iya sih pasti sama ya. Astagfirullah, maaf lupa. Jadi hasilnya 10 ya. Oke.
Dah gitu deh ceritanya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan kamu silahkan screenshot ya. Ini kenapa bisa sama, karena ini kan kalau dalam artian tuh dia tuh geometrinya tuh ada yang naik, ada yang turun, sama kayak aritmatika. Ada yang semakin naik ya, ada yang semakin turun kan angkanya gitu ya. Jadi ya kalau mau dijumlah ya mau jumlah itu kan komutatif ya, kecuali kalau yang ditanya pengurangan pasti salah. Apa namanya? Komutatif, jadi 2 tambah 3 kan sama dengan 3 tambah 2 gitu. Kalau mau dibalik pun ya tetap sama gitu ya, kan jumlah juga gitu pertanyaannya. Oke, baik, kalau gitu kalau mau ada yang mau ditanya silahkan ya, di screenshot, screenshot, terus abis itu kamu silahkan japri ibu ya, ada yang udah kayak gitu kok, alhamdulillah lah ada yang udah mau nanya ya. Silahkan sekecil-kecilnya pertanyaan apapun itu, ini dari mana tandanya Bu, silahkan ya. Ibu nggak mungkin ngejek ya, cuman kalau ada ibu yang agak sedikit ini apalah ya, kayak ada pikiran-pikiran ajaib gitu. Nah, itu dari situ sebenarnya ibu bisa apa ya, tahu, oh ternyata anak-anak bisa juga ya berpikir seperti ini, seperti itu. Ya. Jadi silakan aja tanya sama ibu, oke? Tunggu latihannya ya. Baik, kalau ada kesalahan tolong diingatkan, apalagi kalau salah konsep ya. Ya tapi insya Allah sejauh ini nggak ada ya. Kalau salah konsep berarti kita ngerjain soalnya salah nih dari tadi. Ya tapi kalau salah hitung ya mohon maaf. Baik, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat terus belajarnya.